Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Stakeholder Communication. Kami dari kelompok 1, saya Muhammad Rizky Ramadan, bersama Cendi Eko Prasetyo, bersama Muhammad Eka Surya Saputra, dan Muhammad Erlangga Satria. Selanjutnya. Ya, di sini Baik, saya akan menjelaskan pendahuluan. Apa itu pendahuluan stakeholder? Beroperasinya sebuah perusahaan haruslah memperhatikan keadaan gejala sosial budaya yang ada di sekitar. Karena jika ada penggerakan sosial budaya, masyarakat sekitar akan dapat menghambat operasional perusahaan itu sendiri, seperti munculnya kecemburuan sosial akibat dari pola hidup dan pendapatan yang sangat jauh berbeda antara pegawai perusahaan dengan masyarakat sekitar, atau bahkan kondisi di dalam perusahaan itu sendiri, yaitu perbedaan pendapat antara pegawai lokal dengan pegawai pendatang. Next. Tanggung jawab sosial dari perusahaan corporate nasional social responsibility merujuk pada semua hubungan yang terjadi antara sebuah perusahaan dengan semua stakeholder, termasuk di dalamnya adalah pelanggan, pegawai, komunitas, pemilik, atau investor, pemerintah, supplier, bahkan juga kompetitor. Di dunia internasional sendiri sudah ditegaskan kewajiban corporate yang tergabung dalam ISO untuk mensejahterakan komunikasi di sekitar wilayah usaha yang ditetapkan dalam pertemuan antara korporat dunia di Trinidad pada ISO atau COPOLPO, ISO Committee on Consumer Policy. Dah, selanjutnya dilanjut oleh teman saya. baik kepada Surya. Landasan teori pemikiran yang mendasari CSR Corporate Social Responsibility yang sering dianggap inti dari etika bisnis adalah bahwa perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban ekonomis dan legal, artinya kepada stakeholder, tapi juga kewajiban-kewajiban terhadap pihak-pihak lain yang berkepentingan stakeholder. Namun lebih dari kewajiban-kewajiban di atas. Karena perusahaan tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya bantuan dari pihak lain. CSR merupakan pengambilan keputusan perusahaan yang dikaitkan dengan nilai-nilai etika, memenuhi kaidah-kaidah dan keputusan hukum, dan menghargai manusia, masyarakat, dan juga lingkungan. Selanjutnya, Corporate Social Responsibility merupakan komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersama dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan ataupun juga dari keluarganya. Komuniti lokal dan masyarakat secara lebih luas, Sangkat Clement K. 2002. Pengertian ini sama dengan apa yang dikemukakan oleh The World Business Council dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Bekerja dengan para karyawan perusahaan, keluarga karyawan tersebut, berikut community setempat dari masyarakat secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan kualitas. Selanjutnya, yang pertama, Keraf 1998 menyebutkan ada beberapa alasan perlunya keterlibatan sosial perusahaan. Yang pertama, kebutuhan dan harapan masyarakat semakin berubah. Masyarakat semakin kritis dan peka terhadap produk yang akan dibelinya, sehingga perusahaan tidak bisa hanya memusatkan perhatiannya untuk mendatangkan keuntungan. Yang kedua, terbatasnya sumber daya alam. Bisnis diharapkan untuk tidak hanya mengeksploitasi sumber daya alam yang terbatas, namun harus juga memelihara dan menggunakan sumber daya secara bijak. Yang ketiga, lingkungan sosial yang lebih baik. Lingkungan sosial akan mendukung keberhasilan bisnis
untuk jangka waktu yang panjang. Semakin baik lingkungan sosial dengan sendirinya akan ikut memperbaiki iklim bisnis yang ada. Misalnya dengan semakin menurunnya tingkat pengangguran. Selanjutnya, yang keempat, perimbangan tanggung jawab dan kekuasaan. Kekuasaan yang terlalu besar jika tidak diimbangi dan dikontrol dengan tanggung jawab sosial akan menyebabkan bisnis menjadi kekuatan yang merusak masyarakat. Yang kelima, keuntungan jangka panjang. Dengan tanggung jawab dan keterlibatan sosial akan tercipta citra positif di mata masyarakat karena terciptanya iklim sosial politik yang kondusif bagi keberlangsungan bisnis perusahaan tersebut. Selanjutnya akan dilanjuti oleh teman saya, Sandy Eko Prasetyo. Alasan teori, menurut tahun 1994, tanggung jawab sosial perusahaan dapat berupa 1. Pemberdayaan sumber daya masyarakat, 2. Perusahaan harus bekerja sebagai sistem yang terbuka 2 arah dengan permintaan masukan secara terbuka dari masyarakat dan memaparkan operasi kepada publik. Yang ketiga, perusahaan harus mengkalkulasikan biaya sosial maupun manfaat dari suatu aktivitas produk atau jasa dan mempertimbangkan secara cermat agar dapat diputuskan apakah kegiatan tersebut perlu dilanjutkan atau tidak. Lalu yang keempat, memperhitungkan biaya sosial dari setiap aktivitas produk atau jasa ke dalam harga hingga konsumen membayar atas dampak konsumsinya terhadap masyarakat. Kelima, perusahaan melibatkan diri dalam aktivitas sosial sesuai dengan kompetensinya di mana terdapat kebutuhan sosial yang penting. Lingkup tanggung jawab sosial perusahaan. Menurut Keraf, tahun 1998 ada 4 lingkup tanggung jawab perusahaan, diantaranya 1. Keterlibatan perusahaan dalam kegiatan-kegiatan sosial yang berguna bagi kepentingan masyarakat luas. Kegiatannya dapat berupa pembangunan rumah ibadah, membangun prasarana dan fasilitas sosial dalam masyarakat, menjaga sungai dari polusi, pemberian beasiswa, menjalin kemitraan antara perusahaan besar dan kecil untuk mengurangi ketimpangan sosial, dan lain-lain sebagainya. Alasan perusahaan terlibat dalam kegiatan sosial yaitu perusahaan dan karyawan merupakan bagian integral dari masyarakat setempat. Perusahaan telah diuntungkan dengan hak untuk mengelola sumber daya alam yang ada di masyarakat tersebut. Bisa diperlihatkan komitmen moral perusahaan untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan bisnis yang dapat merugikan masyarakat sekitarnya. Perusahaan akan lebih menyatu dengan masyarakat sekitar sehingga ada rasa memiliki dari masyarakat terhadap perusahaan. Lingkup tanggung jawab sosial perusahaan. 2. Keuntungan ekonomis. Karena ada yang menimbulkan citra positif bagi perusahaan. Hal ini akan membuat masyarakat lebih menerima kehadiran produk perusahaan. Yang ketiga, memenuhi aturan hukum yang berlaku dari suatu masyarakat baik dalam kegiatan bisnis atau kegiatan sosial, agar bisnis berjalan secara baik dan teratur. Lalu yang keempat, hormat pada hak dan kepentingan stakeholder atau pihak-pihak tertentu yang terkait dengan kepentingan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Rizky. Baik, terima kasih Candy. Studi kasus. Dalam contoh studi kasus yang pertama adalah tanggung jawab sosial seperti yang dilakukan oleh salah satu perusahaan di Indonesia, yaitu PT Ruang Guru. PT Ruang Guru mendirikan sebuah foundation yang menangani masalah pendidikan dan sebagainya, yaitu Ruang Guru Foundation. Ini adalah contoh nyata dari tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility terhadap masyarakat. Baik, terima kasih semuanya dan sekian dari kami. Apabila ada kesalahan kata atau kekurangan, mohon dibukakan pintu maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.